Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Jumpa lagi di channel Ngobor. Masih biasa nih ada Mas Ayung nih. Cuma nih kayak Mas Ayung ada yang beda nih. Apa itu? Sekarang agak kumisan nih. Apa lupa motong apa gimana? Enggak, persiapan lebaran aja. Oh. Biar nampak tuaan. Udah kalau lebaran itu ya. Jadi kalau salim disun gitu ya. Enggak, biasanya kan banyak ponakan-ponakan kayak gitu. Aku gondrongin udah, masih belum pada takut juga gitu. Anak-anak masih pada nyeranges gitu. Iya. Diomongin jangan nakal, terus nggak digubris. Apa gondrong juga nggak serem gitu. Akhirnya tak panjangin dongosnya. Siapa tahu nanti lebaran bisa ada berfungsi perubahan gitu. itu ya. Iya. Boleh. Ya gitu, Bib, ceritanya, Bib. Oke. Mau nanya apa aja ada jawabannya di sini. Iya. Oke, Mas, yang nyapa kawan-kawan dulu. Nggak mau. Oh iya udah. Baik, aku tanya apa kawan. Udah pembukanya, Mas. Udahlah. Baiklah, tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita jumpa di Ngobor, ngobrolin horor, ngobrolin yang serem-serem ya, Bib. Moga-moga seperti itu. Ada Mas Labib di sini, local pride, kaosnya, rokok juga, ada pakai jam tangan juga, semuanya itu coklat, sarungnya, kotak-kotak. Baik, Mas Labib, jangan dipanjang-panjangin durasi. Walaupun konon katanya malam ini aku terakhir, Bib. Sama. Oh, serah juga. Jadi kita ada tabungan konten, insya Allah besok bisa tetap tayang sih sampai lebaran juga ya, Bib, dan seterusnya. Baiklah, ini ada sebuah kisah tentu, Bib, datang ke sini kurang nyaman duduknya. Kisah ini adalah kisahnya Mas Bayu, Bib. Dan kisah ini udah cukup lama sih sebenarnya, mungkin sekitaran 7 tahunan yang lalu lah. 7 tahun ya. 7 tahun yang lalu. Jadi Mas Bayu ini di saat itu beliau itu usianya sekitar 25 tahun. 25 tahun dan dia itu bisa dibilang apa ya, saat itu saya nggak kerja, Mas, jadi saya nggak nganggur gitu loh. Biasanya berarti jenengan kerja, Mas, biasanya juga enggak. Maksudnya gimana? Yang maksudnya saya daripada kerjanya itu lebih banyak nganggurnya, Mas. Tapi ya sorry aja, bukan nganggur yang kayak orang-orang benar-benar nganggur terus nggak ada pendapatan sama sekali. Ya angel aku bilang. Iya, jadi pengangguran sukses bisa dibilang begitu. Yang nggak sukses-sukses amat, cuman kan sukses ala kampung lah seperti itu. Karena mereka, Mas Bayu kan lagi tinggalnya kan di kampung, Bib. Nggak jauh-jauh dari sini juga, masih dekat-dekat kampungku. Di tahun tersebut, memang ini, kalau saya misalnya mau kerja jadi kuli, ya skill buat maju saya nggak punya, kayak gitu kan. Terus misalnya mau ngikut kuli-kuli bangunan juga, pokoknya isin gimana gengsi, kata dia seperti itu. Di saat itu saya gengsi, kalau sekarang saya apa aja katanya begitu. Makanya tapi alhamdulillah katanya saya itu bukan dari keluarga yang ya mapan sih enggak, cuman lumayan lah seperti itu, lumayan. Jadi masih nyokong, keluarga masih nyokong. Kalau saya butuh bisa apa? Ini ya. Iya, saya butuh apa, minta sama ibu sama bapak ya. Kalau ada dikasih, kalau ada dikasih. Kalau ada ya. Iya, dan saya itu hari-harinya tetap aja walaupun nganggur, saya ada info apa ya, kebenaran si Mas Bayu ini dari cara bicaranya juga itu pintar, Bib. Jadi dia itu bisa ngomong lah. Speakingnya enak lah. Speakingnya enak, dia bisa bicaranya lugas begitu. Kalau orang sini ngomong belaberan gitu. Sorry Mas Bayu tak cerita ini, namanya samaran juga. Jadi gacor lah gitu ya. Iya, gacor, ngomongnya pintar. Jadi kalau misalnya ada orang mau jual apa, dia nge-fee gitu kan, dapat komisi kayak gitu. Jadi orang lihatnya kayak nganggur, tapi dia sebenarnya tetap jalan usahanya di bidang itu begitu ya. Nah, Mas Bayu sendiri dikenal sama lingkungan, terutama sama teman-temannya ini agak-agak kayak Don Juan begitu loh, Bib. Jadi di mana tempat itu, di beberapa desa di sekeliling itu, kalau dari tampang sih dia ngomongnya gitu. Kalau menurut pandanganku ya memang ganteng. Kalau katanya Mas Bayu, wah saya mah biasa aja kayak gini, ganteng juga enggak, kaya juga enggak. Tapi ya itu, dilihatnya ceweknya itu di mana-mana ada, Bib. Jadi kalau misalnya taruhlah bahasanya ada barang baru, nggak boleh kelewat sama si Mas Bayu itu.
Dilalah kalau cewek yang sebelah sana dek Ini sana. barang buru apaan bang? Ya maksudnya kan itu ada cewek yang dia Gitu. nggak pernah lihat. Oh, Iya. kok ini anaknya ini udah gede, cakep kayak gitu. Dia berusaha semampunya katanya. Kalau misalnya aku tak taksir kayaknya ini, kok aku mampu ya jalan. Kalau enggak ya misalnya kan terlalu nih Iya, plus atau apa, aku enggak. Orang tuanya terlalu susah, aku enggak itu. Tapi tetap aku berusaha sebisa mungkin gitulah. Jadi di beberapa wilayah di seputar situ itu ada ceweknya. Yang keren itu mereka nggak pernah bentrok gitu loh. Jadi bisa ngatur Iya. waktunya. Nah, suatu saat ini kan Mas Bayu tinggal di sebuah desa yang memang di desa itu ada beberapa kampung, dibagi beberapa kampung kayak gitulah wilayahnya itu. Iya. Nah, emaknya itu tinggalnya, berarti dia tinggal sama orang tuanya sendiri kan. Itu sama mbah itu beda kampung. Sama mbahnya beda kampung. Masih ada satu mbah Putri, Mbak Uti begitu ya. Dan saat itu aku memang Mbak Putri lagi sakit, lagi kurang enak badan, terus disuruh sama Mama nganterin bubur kacang ke Mbah. Itu sore-sore hari mungkin sekitar jam 4-an. Akhirnya aku ke sana. Aku itu senangnya pakai motornya Vespa. Bukan senangnya adanya itu, Mas. Vespa warisan-warisan begitu. Ya kayak dirimu dulu, Bib. Akhirnya ke sana ya kan, melaju ke tempat mbahnya. Setelah berbahasa-basi di dalam, akhirnya di sana juga ada kopi. Dia bikin kopi, duduk di depan rumah, duduk di muka rumah, di teras begitu ya. Terus tadi kan jalanan ya kayak musim sekarang itu lagi ada kadang hujan gede, kadang terang. Itu masih banyak genangan-genangan, mungkin saking kencengnya atau apa. Padahal kan Vespa ada tebengnya begitu. Tetap aja nyiprat. Mungkin dari lawan ininya ya kan, pengendara yang lain. Jadi dia itu sembari udut ngopi begitu, nabok-nabokin celana Bib yang kotor-kotor kena cipretan itu. Nah, pas lagi kayak gitu ada suara dari depannya si ini ya kan, Mas Bayu tadi itu di jalan depannya itu gang kecil begitu ya. Di gang itu sepanjang dari jalan gede masuk ke tempat tadi neneknya. Ini nggak banyak rumah, banyak kan kebun. Terus nanti pol ke sana itu pinggiran tuh sawah. Ada rumah satu, cuma nenek-nenek tahu masih hidup apa enggak. Bayu nggak terlalu memantau gitu loh. Itu tahu-tahu dari arah sana, ini ada yang ngomong, misi Mas kayak gitu. Oh iya, cewek. Dia sembari posisi kayak gini kan akhirnya dongak begini kan. Oh iya. Tapi naluri kedonjuannya kan, donjuannya itu kayak mendeteksi sesuatu gitu loh. Kok Isabella lewat gitu kan. Kayak gadis cakep ini siapa ya? Tapi udah berlalu ke sana. Jadi depan rumahnya mbaknya itu ada pagar dari bambu kayak gitu. Terus ada kembang-kembang. Jadi nongol begini, kayaknya cakep siapa ya? Masa dari sana ada perempuan sih, ada cewek cakep kayak gitu loh. Kayak umur-umuran mungkin 16, 17 tahun kayak gitu kan. Kayaknya nggak mungkin. Di sana itu rumah itu cuma rumah tua, rumah jadul. Adanya nenek-nenek, itu pun kalau masih hidup. Jadi nggak tahu ada orang yang nggak tahu. Iya, kalau di sana ada cewek siapa, kayaknya cantik juga tapi ya udah cuma lewat ngeliatin, iya kealingan inilah kebun-kebun sana. Akhirnya dia nungguin kalau memang itu memang cewek beneran dan ada cewek di sini, apa cucunya Mbah itu ya. Ya wis ditungguin lagi, paling nggak lama dia paling ke warung. Akhirnya balik lagi, beneran ditungguin, dia sengaja berdiri begitu. Tahu-taunya ngomong lagi, Mas, misi Mas kayak gitu. Bener dari warung, bawa tentengan kresek gitu, beli sabun atau beli apa Bib. Akhirnya dia langsung ngomong, mbak, bentar mbak. Iya Mas kayak gitu, keluar dari pagar. Berani Bib, nggak kayak kamu dulu. Lu langsung disamperin, cep. Itu kan keren ya. Disamperin, itu kamu siapa ya? Kamu kok, aku kayaknya baru lihat. Kamu itu siapa? Aku kok baru lihat kamu gitu loh. Padahal aku sering kesini ke tempat Mbah. Mas, masa lupa sama saya? Katanya begitu. Loh, lupa sama kamu gimana? Kamu itu siapa sebenarnya? Mas, aku aja nggak lupa sama sampean. Masa sampean lupa sama aku? Katanya begitu. Sampean kan Mas Bayu kan? Kok kenal nama aku? Akhirnya, kamu siapa sih, Dek? Tadinya Mbak, sekarang Dek. Manggilnya Mas sih tadi. Aku Nisa Mas, Anissa, masa lupa. Anissa yang kecilnya cantik itu. Nah sekarang juga masih cantik. Dia sendiri rada lenje begitu gitu. Tapi memang ya Allah kok jadi cantik banget kayak gini, kata si Mas Bayu ya dalam cerita itu. Kok jadi cantik, tinggi, baunya ini
sempurna untuk menjadi target begitu kan. Akhirnya mas maaf ya, ini aku udah ditungguin sama mbah, ini udah ditungguin sama mbah, itu mari mas kayak gitu, tapi nggak ngajakin sini main ke rumah atau apa. Tapi dipikir-pikir pindahnya kapan si Nisa itu? Dulu itu pas jadi Nisa itu bapaknya itu orang Magelang. Nah dulu itu lahirannya di situ. Waktu si Bayu masih rumahnya di mbahnya juga. Jadi ngeliat dia lahirannya apanya itu, maksudnya kecil-kecilnya tahu. Itu sekitar umur bangsa-bangsa kelas 5 SD pindah ke Magelang. Ikut bapaknya. Iya, apa sekarang pindah lagi ke sini? Akhirnya dia buru-buru masuk ke dalam, ngorek informasi ke Mbak Uti, ke Mbak Uyut. Mbak, tadi itu aku ini Mbak lihat si anaknya Pak, misalnya Pak Sakir atau siapa gitu ya. Oh, Anissa itu udah cantik banget toh, sekarang udah ayu banget itu. Yuk, udah cantik banget, kamu lihat ya. Iya Mbak Ayu, keceplosan ya, cantik banget. Iya itu baru pindahan ke sini, belum lama, paling berapa hari. Nah dari saat itu si Bayu itu walaupun nggak disuruh sama emaknya buat nganterin apa ke Mbah, dia udah rajin sendiri ke tempat Mbah. Ada tujuan soalnya. Ada tujuan, dan memang ya tadi keberaniannya seorang Bayu itu, dia itu pakai nyari-nyari alasan gitu, Bib. Itu langsung main ke tempatnya Nisa tadi, Bib. Nah di sana memang cuma ada ibunya, ada bapaknya, katanya mau ada usaha di situ, dekat-dekat situ kayak gitu. Itu main ke tempat sana, terus gayung bersambut karena memang Nisa itu nggak tahu sepak terjangnya Bayu kan. Dia juga nggak ada kawan otomatis di situ. Yuk didatengin cowok rada ganteng lah bahasanya. Seneng ya kayak punya teman baru gitu ya. Teman, terus ya nggak tahu, pokoknya kata si Mas Bayu, pokoknya aku tinggal ngomong mau lah pokoknya di cewek aku waktu itu Mas. Tapi ini si Anissa itu orangnya memang nyenengin, dia terbuka, ngobrol apa aja diobrolin begitu ya. Kalau misalnya aku datang juga orang tuanya monggo-monggo banget ke aku, kayak dihormati lah, mungkin lihat namanya Mbak atau apa dulu gitu kan. Itu dimonggo-monggo ke sana, padahal kayaknya dia tahu saya itu ada niat sama anaknya kayak gitu. Si Anissanya juga oke-oke aja, Bib. Jadi main ke sana itu ditinggal di depan, orang tuanya di dalam kayak gitu. Tapi ada yang aneh buat pandangan saya tentang si Anissa itu. Maksudnya aneh gimana, Pak? Fisiknya atau gimana, Mas Bayu? Enggak, dia itu kadang-kadang itu sering kan rumah dulu joglo gede. Terus pintunya kan tanggap gede begitu, Bib. Ini kalau main dibuka begitu ya. Di depan rumahnya Anissa itu ada beberapa depuran-depuran gede itu pohon-pohon pisang. Di sampingnya juga iya. Kalau naruh motor, Bayu padahal deket pakai motor, Bib, enggak ya. Jadi motor itu kayak ini Vespa kebo lah kayak punyamu dulu itu, disenderin di itu depuran pohon pisang. Jadi kalau misalnya Anissa duduk sebelah sana, terus Bayu ada pada depan, Anissa itu sedikit-sedikit ngeliat keluar, sedikit-sedikit ngeliat keluar. Oh, pandangannya ke sana gitu. Iya, kamu kenapa sih? Akhirnya kan lama-lama risih juga kan Bayu. Kemudian orang itu nungguin siapa? Kalau ngomong katanya cerita di situ tinggalnya cuma sama Mbak Uti masih hidup ya, Buyut lah masih hidup. Terus bapaknya memang lagi keluar, lagi persiapan buat dagangan, ibunya di dalam nunggu bapaknya atau apa, kok lagi-lagi nengok keluar, lagi-lagi nengok, jadi ngelawak begini lihat ke luar gitu kok, Bib. Akhirnya ditanyain, Nis, kamu itu ngeliatin apa sih? Gak apa-apa kayak gitu, itu pas lagi main pertama kali, Bib. Akhirnya ya kayak gitu, Bayu itu emang kan Don Juan tadi ya, sekali jangan terlalu menurut pikirannya dia, kalau misalnya udah datang jangan terlalu banyak beraksi dulu nanti. Akhirnya beberapa kali pertemuan selalu, walaupun mainnya malam, habis maghrib, habis isya, pintu kan dibuka tetap, walaupun kadang nggak lebar. Nisa itu selalu nengok keluar. Ini jangan-jangan apa Nisa karena takut nanti dilihat tetangga, ada orang main ke situ atau apa. Tapi tetangga itu nggak ada, dia pol kesana itu rumahnya Mbah, kebon semua kebon gitu. Sawah itu ya. Akhirnya diberaniin, ditanyain pada saat dia main mungkin udah ketiga kalinya lah, ngomong, Nis, maaf ya, aku main ke sini udah berapa kali, kamu nggak suka ya aku main ke sini? Seneng Mas, justru aku seneng ada temennya main ke sini. Sampai dulu juga udah gede baik sama aku, nggak nakal. Sekarang ketemu gede lagi kayak gitu.
oh beneran suka sama aku? Ya maksudnya suka, sampean itu main kesini. Enggak, maksudnya kayak risih gimana kalau ngobrol, kamu tuh selalu nengokin keluar kayak gitu loh. Emang ada apa? Aku sebenarnya pengen cerita tapi bingung katanya gitu. Mau cerita sama mbahku. Orangnya kadang kalau misalnya aku ngadu apa-apa, alah kayak gue kayak gitu diomongin, kayak gitu aja dipikirin. Itu mah nggak ada, itu mah bohongan kayak gitu. Kalau aku orangnya penakut. Aduh, jangan-jangan kata si Bayu ini ada hubungannya sama horor gitu kan. Bayu penakut, Bib. Akhirnya, tapi kalau misalnya rasa takutku tak dihadirkan di depan Anissa kan tensin. Akhirnya ngomong, udah nih kalau kamu itu pengen cerita daripada jadi pikiran gitu kan, kamu mendingan cerita sama aku, ceritain semuanya, nggak apa-apa kok, tak dengerin kayak gitu. Nggak boleh ada yang nyakitin kamu loh. Pokoknya sudah gitu-gitu lah, Bim. Ya udah mulai ya. Udah mulai. Akhirnya kan Nisa kepancing. Jadi gini Mas, aku semenjak dulu kan aku tinggal di sini ya. Iya aku lihat. Maksudnya dari kecil aku nggak pernah lihat yang gitu-gituan. Gitu-gitu apa? Ya maksudnya malu goib sama sekali aku nggak pernah lihat. Bahkan di sini itu ya dulu sih nggak begitu jauh berbeda lingkungannya gitu ya. Landscape-nya juga nggak ini kan, tapi nggak kayak sekarang. Aku ngeliatnya aduh beda banget hawanya gitu. Oh kamu cuma ngeliatin rasanya, hawanya doang gitu. Enggak, aku ngeliat sesuatu. Kenapa aku selalu nengokin keluar pada saat baru pindah kemarin ya kan. Aku kan datang sama orang tua kan siang hari. Malamnya namanya buat wirawiri ini bawa barang keluar masuk pintu kan selalu dibuka kayak gitu. Aku itu dengar suara dari depan. Itu ngomong nis kayak gitu, manggil namanya Bib. Terus ceritain sama Bayu kayak gitu. Jadi manggil namanya nis, tapi kayak suaranya ini teman mainnya kecil dulu loh, yang di situ. Kadang-kadang kan ada 1-2 main gitu, bocah-bocah perempuan, teman sekolah atau apa. Itu kayak suaranya temanku Mas, kayak suara si Dewi. Sampean lihat Dewi apa enggak? Gak tahu, paling udah punya anak banyak kata si Bayu. Gampang asal ngomong aja, padahal dia juga gak tahu. Iya kayak suaranya itu. Pas aku nengokin keluar kan, waktu itu kan malam kan gelap banget ya. Di depan paling ya mbah lampunya ada di teras doang, tapi di jalanan itu di gang itu sawah tuh gak ada lampu. Aku nyari-nyari sumber suara yang manggil-manggil nama aku itu siapa. Kata orang kalau misalnya dipanggil-panggil jangan nengok. Tapi ini kan kalau lagi di jalan, kalau misalnya mau nyusulin dukun bayi atau apa, katanya begitu. Ini kan depan rumah, takutnya ada yang tahu kalau aku udah datang kemari. Ini kawan lama. Aku nyariin sumber suara, aku tengok-tengok dari dalam begitu, gak ada siapa-siapa, sepi banget. Oh lama-lama merinding. Kok kayak mata itu ketarik itu ke arah itu Mas, di tempatnya sampai naro ini Vespa itu. Berarti di dapur ini pisang. Iya di depan di pisang persis kayak gitu. Jadi ada suara lagi manggil lagi. Itu jam berapa? Sekitar jam 11-an malam, Bib. Jadi orang tuanya katanya jangan ditutup dulu biar dapat hawa, katanya begitu. Jadi udah lama Mbak nutup pintu terus kayak gitu kan. Nggak apa-apa, masih melek kayak gitu kan. Pas udah ada manggil lagi kayak gitu, tak tengokin ternyata suara itu dari ini pohon-pohon pisang itu. Di situ persis lah, pokoknya suaranya di situ. Tapi nggak ada siapa-siapa. Emang tebel ya kan, banyak pohon pisang dapuran itu kan rada gede gitu. Terus Kak Mbah orang setua itu mungkin nggak ngerawatin pisangnya gitu kan. Jadi banyak jubur-jubur. Ini nyiur yang udah pada nggak diambilin itu gitu kan, jadi kotor. Nah lama-lama tak panteng-pantengin, kayak di dalam batin itu nggak ngomong terucap begitu ya, tapi ngomong, yang manggil aku siapa sih? Kalau manggil keluar aja, nggak apa-apa. Itu tak berani-beraniin kayak gitu Mas. Tahu-tahu, oh ya nanti Oke lanjut. Terus ini siapa tuh? Iya kan diberani-beraniin dia itu manggil sesuatu, entah siapa itu di balik dapuran pisang itulah pokoknya, tapi nggak ngomong sih, nggak terucap, cuma dalam hati doang. Kamu siapa sih? Kalau memang manggil aku, ada perlu sama aku, keluar aja, nggak apa-apa kayak gitu. Itu benar-benar keluar itu dari dapuran ini pisang-pisangnya itu ya
ada cahaya kan yang bagian depannya, yang di belakang itu nggak kena cahaya, jadi memang gelap-gelap berdiri kayak gitu doang. Itu yang terakhir sebelah kanan, pokoknya yang kosong itu, si pisang itu seolah-olah kayak yang dua, yang satu itu, yang terakhir itu kayak jadi dua, Bib. Kayak jadi dua gini, jadi dua gini, pohon pisang jadi dua. Gedenya sama persis Mas Bayu, sama persis pohon pisangnya. Cuman aku jadi fokusnya kan di batangnya, aku nggak ngeliat ke atasnya. Nggak ngeliat ke atasnya, Bib. Jadi si Nisa itu cuman ngeliat di ini batangnya gitu. Itu batangnya persis sama sekali. Itu kok pisang itu cuma mataku aja apa gimana, pisang kok kayak rasanya jadi dua begitu. Pas dia mata-matin dari bawah itu kan, pas dia ngeliat itu ke atasnya, loh kok atasnya nggak ada, atasnya itu nggak ada daun-daunnya gitu loh, cuman kayak pol mentok kayak gitu. Kok pisang tadi itu bener sekarang jadi ada lebihannya, ada dua begitu, kembar sama sampingnya persis, terus atasnya nggak ada. Masuk pohon pisang kayak gitu, tahu-tahu begitu aja. Itu ngomong lagi, nis kayak gitu. Akhirnya kita berani-berani, siapa sih yang di situ? Padahal itu benar-benar keluar pohon pisang itu, tapi dia masih mengharap siapa kayak yang di situ, bukan pohon pisang itu. Pohon pisang itu rapat lagi begini, Bib. Itu akhirnya diam, nggak ada suara apa-apa, Mas. Udah, aku merinding banget masuk, ngomong sama bapak kan, Pak tadi ada yang manggil-manggil di luar. Alah, paling temenmu atau siapa dulu, Pak, nggak ada siapa-siapa, Pak. Nah, Nes turun Nes wis pergi gitu kan, tambahnya seperti itu. Nggak direspon itu ya. Di malam kedua kayak gitu lagi, ada yang manggil-manggil. Itu posisinya pintu tertutup, benar-benar tertutup. Tapi siangnya aku sempat jalankan keluar desa begitu beli keperluan, ketemu sama teman SD. Ada si Dewi, ada si Lina, teman-teman masa kecil dulu, seneng banget Bi. Girang banget, katanya niatnya mereka bakal bareng-bareng datang ke tempatnya itu. Mau main itu. Iya Nisa. Nah itu malam-malam mungkin habis maghrib banget, ada yang manggil-manggil, kayak suaranya Dewi, teman-teman itulah. Nis. Tapi bedanya emang nggak assalamualaikum, cuman kayak gitu doang. Cuman aku kan karena itu suara teman, akrab banget dulu itu, udah biasa suaranya mereka. Aku langsung buka pintu aja, masuk aja, ngomong kayak gitu, langsung dibuka, masuk aja. Nggak ada orang sama sekali, Mas Bayu. Itu kan berarti ini diceritain sama Bayu. Itu nggak ada orang sama sekali. Bayunya mulai geser, diceritain kayak gitu. Yang tadinya dekat pintu, kenapa Mas Bayu kok geser? Nggak apa-apa di sini kayak gitu. Padahal dia takut, Bim. Akhirnya dia geser lagi, ada ke tengah lah, jangan dekat-dekat pintu banget. Itu kalau dari sini kurang jelas ya, Nis. Duduk situ nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, duduk sini aja nggak apa-apa. Tapi jangan deket-deket, duduknya barengan. Tetap aja masih memanfaatkan kesempatan. Padahal dia takut juga. Oh berarti pohon pisang yang itu. Alah, tinggal gitu aja bisa, Bim, tadinya. Iya, Mas. Nah, ada suara kayak gitu lagi, tak buka itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Aku nggak curiga apa-apa. Aku keluar, aku nyari teman-teman. Kalau dulu pakainya sepeda, sekarang mungkin pakai sepeda motor atau nggak ada siapa-siapa. Lagi-lagi manggil lagi suara nis. Ternyata dari pohon pisang itu lagi, Bim. Dan itu kejadiannya pas aku ngomong keluar aja kayak gitu. Penasaran, takut, tapi kalau nggak dilawan aku tinggalnya di sini gitu loh. Aku bakal tinggal lama di sini, kalau digangguin kayak gini terus aku nggak enak nantinya. Mendingan kalau mau ngeliatin, pokoknya aku tahu itu apa kayak gitu. Tahu-taunya pohon pisang itu jadi dua lagi, Bib, kayak gitu. Cuman bedanya di malam kedua itu udah ada lampunya diterangin sama bapak. Jadi agak jelas begitu loh. Dan dia pas pohon pisang jadi dua itu langsung lihat atasnya. Ya kan, gak ada atasnya lagi kayak gitu. Nah ini, kamu itu siapa sih? Dia ngomongin kayak gitu, seret, itu cepet banget, kayak nggak ada jeda kayak gitu. Jadi pisang itu lagi yang terakhir. Terus senyap, nggak ada suara manggil Nisa atau apa kayak gitu. Aku gantian Mas yang ngomong, kamu itu siapa sih? Langsung seret kayak gitu, Bim. Jadi kalau ini pohon pisang di sini ya, dia langsung cet kayak gitu, Bim. Itu Mas tolong, ya Allah, aku bener-bener, emang apa sih? Pocongan, katanya pocongan di situ, Bim. Jadi apa ya, dia itu cuma kepalanya doang ya, kayak gitu, kayak ciluk balik lagi. Pertamanya aku nggak takut, mungkin kaget, kayak antara iya apa enggak kayak gitu loh. Itu siapa sih ya? Itu apa sih? Mak sempat ngomong kayak gitu ke dalam. Apa sih Nis? Di dalam, nggak apa-apa. Itu bener apa enggak? Itu keluar lagi begitu, seret.
kayak ciluk Bib. Iya. Nah Ini ini kan nongol kepalanya aja gitu. colong doang, kayak dia bener-bener di pohon pisang itu cuman kepalanya yang miring begitu balik lagi seperti ini. Nah itu ditanyain sama Bayu tampangnya kayak apa, nggak jelas, yang jelas mukanya hitam semua kayak gitu loh, hitam, yang nggak jelas banget apa kok, tapi dari bentuk ininya jelas banget ada kawir-kawirnya, ada ikatannya kayak gitulah. Jadi serem ya Nis, ngomong kayak gitu kata si Bayu. Mas, sampean nggak takut kan? Kamu nggak takut kan? Enggak, paling kayak gitu di desa mah lumrah kayak. Aku aja sering lihat. Masa sih, bener sih? Masa bener sih sampean sering lihat? Ya enggak sih, cuman ya umum kalau di desa kayak gitu. Ya wis, aku ini ya Nis, kalau misalnya mau pulang dulu katanya begitu. Dia takut kemalaman di depan itu dekat Vespanya, Bib. Mas, aku ceritanya belum selesai. Aduh, tensi lagi cerita kayak gitu. Makanya dia itu harus balik ke rumah mbahnya itu lumayan jauh gitu, 50 meter. Pisang-pisang kayak gitu masih banyak gitu loh. Jangan-jangan nanti aku diikutin atau apa. Akhirnya tapi karena memang tensin, udah terusin aja. Itu ternyata berlanjut Mas, nggak cuma satu doang. Pas malam berikutnya, aku kan jendela ya samping wetan, berarti kanan rumahnya itu jendela-jendela yang gede rumah dulu. Itu ada yang ngetok-ngetok, ngomong lagi, Nis kayak gitu, manggil. Ya Allah, ini pasti ya barang yang kayak kemarin lagi. Tapi lama-lama banyak yang ngetok-ngetok balik, Nis, orang assalamualaikum di luar itu gak dibukain, teman-temannya beneran, Bim. Nyata ini nyata, akhirnya main ke situ, tapi Anissa juga nggak nyeritain kalau di depan kemarin lihat kayak gitu. Pokoknya dia teman-temannya ngomong, yuk mainnya di luar aja, yuk duduknya kan enak adem, nggak mau. Anissa pengennya di dalam karena udah lihat kayak gituan kan, dia takut kayak kemarin lagi. Itu hari berikutnya ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, dan hari berikutnya lagi sama malam berikutnya itu ada yang ngetok-ketok itunya jendelanya. Nah ini pasti teman-teman, kenapa sih ya harus ngetok-ngetok jendela, apa takut sama Mbak Uyutku, apa bapak udah malam mainnya. Akhirnya dia keluar pintu, nggak ada siapa-siapa, Bim. Apa bocah di sana yang ngumpet. Akhirnya dia itu jalan ke arah kiri depan rumah itu. Sananya kan kebun, banyak dapuran pisang juga. Itu pasti ada pocong katanya si Bayu kan. Nggak ada Mas tadinya berarti akhirnya ada. Itu adanya di, berarti mbah yang laki dulu itu pernah melihara kambing. Ada bekas kandang kambingnya itu. Adanya di situ. Dia itu kayak orang joget loh. Yang lucu, aku harusnya takut waktu itu, tapi dia itu kayak gini loh, di deket-takannya gitu loh. Jadi kaling-alingan, Bib. Kaling-alingan itu kakluk kayak gitu. Terus kamunya nggak takut, tadinya nggak takut. Akhirnya aku ngomong semua sama bapak sama ibu. Kalau aku ngeliatin yang kayak gitu, kok kamu jadi ngeliat kayak gitu sih? Kalau bapaknya, aku juga pas datang ke sini kok beda kayak dulu ya, jadi rada nggak enak kayak gitu. Nah ternyata mereka itu di sana. Pas kan ngomong sama Bayu udah selesai gitu, Bib. Berikutnya Bayu cerita, itu aku nggak bisa berlanjut sama Anissa katanya begitu, Bib. Jadi baru main berapa kali, kayaknya Anissa udah bakalan suka lah sama aku. Tapi tahu-taunya dapat kabar. Aku kan memang ada pekerjaan waktu itu yang harus memang ditangani. Aku keluar desa begitu lama. Pas balik lagi ke situ katanya Anissa udah balik lagi ke Magelang. Nggak jadi ke situ lama. Jadi bapaknya nggak jadi usaha di situ. Tanya kayak gitu. Dan nyampe Magelang dapat cerita gitu ya. Kalau di Magelang si orang tuanya sana kan mbah-mbahnya ada orang pintar kayak gitu ya, bisa ngeliat kayak gitu. Katanya Anissa itu ada yang ngikutin itu dari sini. Dari sini berarti ya. Dari sini dan yang ke bawah sana. Iya, yang ngikutin itu. Sosok itu juga. Pocongan yang dari sini kayak gitu, Bib. Dan memang ceritanya seperti itu toh, Bib. Gak ada yang lain. Cuman akhirnya dibersihin kayak gitu kan. Nah, bisa dilepasin dari ini. Itu nasib si Bayu gimana tuh? Ya, pupus itu. Pupus, tapi kan kadang-kadang aku cerita ada yang nyebelin. Walaupun dapat cerita ini kenapa dan ujungnya apa nggak ngerti. Kita cuma segitu gitu loh, Bim. Cuman tahu hubungin sih memang kalau dapuran pisang lumrah. Kalau di tempatku juga emang di situ kumpulannya. Iya, banyak juga ya. Dapuran pisang. Cuman kalau yang ekstrem nyampe Cilukbak kayak gitu, nggak ngerti ding. Alhamdulillah gitu. Saya nggak pernah. Itu aja sih, Bim. Oke, makasih Mas yang ceritanya nih. Jadi ke bawah suasana nih, pengalaman dulu.
Oke, makasih kawan-kawan semua. Mungkin ini langsung aja ya. Maksudnya di jadwalnya masih banyak Mas Ayung. Oke. Oke. Buat kawan-kawan semua, makasih yang udah mantengin channel Ngobor. Sampai jumpa di Ngobor berikutnya masih bersama Mas Ayung. Sekian dari kami. Nggak usah pakai lama ya Mas Ayung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.